Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Aprianto di Sukoharjo, Jawa Tengah ya. Yang bertanya, "Dok, kalau operasi fistula ani ya, sesudah biusnya habis, sakit nggak dok?" katanya ya. Ya boleh ya, ini pertanyaan yang perlu dibahas ya, perlu dibahas. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Aprianto di Sukoharjo, Jawa Tengah, saya mengingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight di Dokter Paran ya. Setiap Rabu jam 10 pagi, undangannya ada di Instagram Tanya Dokter Paran. 1-2 hari sebelumnya ya, saya upload ya. Kembali kepada Aprianto di Sukoharjo ya, yang bertanya, "Dok, kalau saya operasi fistula ani, apakah sakit sesudah biusnya hilang ya?" Saya akan jawab begini. Fistula itu ada beberapa macam ya. Fistula itu apa? Fistula itu suatu lorong atau tract ya, saluran ya. Saluran yang menghubungkan dua ruangan ya. Dalam hal ini ruangan di dalam anus dan ruangan udara luar ya, di tepi anus di luar ya. Disebabkan oleh karena apa? Infeksi kriptoglanduler ya, infeksi kelenjar yang ada di dalam anus ya, di batas antara kulit dan selaput lendir di dalam anus ya. Biasanya penyebabnya ada di belakang, di lurusnya tulang ekor kita, itu di bagian dalam anus tapi lurusnya tulang ekor kita ya, di jam 6 kalau kita tidur terlentang. Awalnya kebanyakan dari situ, kemudian dia mencari jalan keluar kemana saja. Oleh sebab itu ada beberapa tipe ya, ada yang jarang ya, submukosal itu juga ada, tetapi yang klasifikasi yang paling sering adalah intersphincteric fistel ya. Kalau kita tahu bahwa ini anus, ada otot klep dalam, otot klep luar ya. Kebanyakan adalah di antara otot klep dalam, otot klep luar itu jebolnya ke kulitnya ya. Mulanya sama, infeksi kriptoglanduler, kemudian jebol melalui celah antar sphincter ya, intersphincteric fistel ya. Terus kemudian ada yang namanya transsphincteric fistel, itu menembus dua klep, otot klep dalam dan klep luar ya. Ada yang namanya supra sphincteric fistel ya, di atas dari otot klep dalam dan otot klep luar ya, biasanya di daerah levator ani ya. Kemudian ada yang namanya extrasphincteric ya, tidak ada hubungannya dengan dua otot klep dalam dan luar ini ya. Biasanya penyebabnya bisa karena tumor kalau yang itu ya, bisa karena penyebab yang lain, TBC, bisa karena juga kolitis, tetapi yang paling banyak adalah intersphincteric fistel ya. Nah, sekarang tergantung, kalau ini intersphincteric fistel yang simple, tidak ada residual abses, tidak ada kantongan abses, misalnya kayak bisul seperti tapal kuda begitu mengelilingi anus kita ya, dan di daerah posterior ya, di daerah belakang, bukan di depan arah kemaluan tapi belakang, dan jalurnya itu pendek, yaitu tindakannya juga minimal. Tindakan apa saja biasanya akan sembuh ya. Tetapi kalau itu satu fistel yang kompleks ya, pasti tindakannya kompleks ya, pasti lebih nyeri. Tapi kalau yang operasi fistel yang simple saja ya, tidak seberapa nyeri ya. Kalau biusnya habis ya, dengan obat nyeri masih bisa ditanggulangi, tidak seperti pada operasi basir ya. Operasi fistel juga tergantung cara operasinya ya. Cara operasinya pakai apa? Fistulotomi aja, terbuka begitu. Kalau simple ya tidak seberapa sakit, atau pakai laser yang tidak begitu nyeri ya. Jadi nyeri dan tidaknya itu tergantung jenis fistelnya, karena itu berhubungan dengan cara operasinya ya. Kalau simple, operasinya juga sederhana, tidak perlu luka yang lebar ya, ya tentunya tidak nyeri. Atau kalau pakai alat laser ya kurang nyeri. Tetapi tidak semua
Fistel, jenis fistel bisa ditangani dengan satu cara, ya. Bisa dengan banyak cara, tergantung jenis fistelnya, tergantung gambaran fistelnya, ya. Oleh sebab itu, fistel itu gampang-gampang susah. Maka harus dilakukan mapping dengan cara MRI fistulografi, ya. Itu yang paling akurasinya paling besar sekarang ini, ya, dengan MRI fistulografi. Dan di situ nanti ada kriteria dari St. James Hospital, ya, tentang yang tadi klasifikasinya sudah saya jelaskan, sehingga pendekatan penanganannya harus disesuaikan jenis fistelnya. Jelas ya, Aprianto di Sukoharjo, ya. Kalau fistelnya sederhana, tindakannya sederhana, sembuh, nyerinya tidak seberapa. Jadi kalau biusnya habis ya pasti nyeri, bisa ditanggulangi dengan obat-obat nyeri. Dan yang namanya nyeri itu subjektif, ya. Tiap-tiap orang nilai ambang nyerinya beda-beda. Ada yang dicubit sedikit sudah kesakitan, ada yang dicubit keras tenang-tenang saja, ya. Itu tergantung orangnya, itu subjektif, ya, nyeri itu. Yang kedua tergantung jenis fistelnya yang berhubungan dengan jenis operasinya. Dan yang ketiga ya bisa ditanggulangi dengan obat-obat nyeri yang semakin baik sekarang ini, ya. Kira-kira itu, semoga bisa menjawab. Dan silahkan yang mau bertanya tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangannya ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya, ya.